Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa mahasiswa UT dimanapun Anda berada. Kita lanjutkan pembahasan di sesi sebelumnya tentang perjanjian. Jadi aneka perjanjian. Nah tadi di sesi sebelumnya kita sempat membahas tentang perjanjian. Ada jual beli, ada sewa menyewa. Nah kita lanjutkan. Jadi perjanjian mungkin tampak secara sederhana, tapi secara hukum punya konsekuensi yang jelas. Nah kita coba lihat satu persatu. Misalnya perjanjian penitipan barang titik aman. Jadi pihak satu menitipkan barang kepada pihak lain dengan atau tanpa imbalan. Contohnya misalkan kalau kita menitipkan motor di parkiran di stasiun gitu ya, itu kan bagian dari penitipan. Kemudian yang kedua perjanjian pinjam pakai. Jadi minjam barang secara cuma-cuma, tapi harus dikembalikan dalam keadaan utuh atau dalam keadaan yang sama. Pinjam tenda untuk acara keluarga, acara nikahan, gitu ya. Yang ketiga, perjanjian pinjam mengganti. Jadi pinjam barang atau uang yang akan dikembalikan dalam bentuk yang sama atau sejenis. Misalnya pinjam beras 5 kilo, yang nanti juga harus dikembalikan persis sama, harus sama karena tadi pinjamnya 5 kilo. Kemudian yang keempat ini perjanjian utang piutang. Jadi utang-utangan. Jadi sama kayak pinjam mengganti tapi biasanya lebih melibatkan uang. Tapi kalau pinjam utang ini lebih kepada ada bunganya. Jadi pinjam 1 juta nanti ada dikembalikan 1,1. Kemudian ada perjanjian pemberian kuasa. Jadi memberi wewenang kepada orang lain untuk bertindak atas nama kita. Kita misalnya memberi kuasa kepada notaris untuk jual beli tanah. Jadi bikinin ya. Atau misalnya perjanjian penangguhan utang. Jadi orang menanggung utang orang lain jika memang pihak pertama tidak mampu membayar. Jadi orang tua menjamin cicilan motor anaknya, misalkan kayak gitu. Atau yang ketujuh, misalnya kita ada perjanjian perdamaian atau perjanjian damai. Kedua belah pihak yang memang sengketa sebelumnya sepakat untuk mengakhiri perselisihan secara damai, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Atau juga ada lagi nih, perjanjian jual beli angsuran atau kredit. Jadi orang membayar barang secara bertahap. Jadi namun kepemilikannya ini bisa ditunda sampai dia bisa melunasi angsurannya, ya. Atau perjanjian sewa beli. Nah, ini banyak nih di antara kita kadang suka pakai. Jadi gabungan antara sewa dan jual beli. Nah, barangnya ini disewa dulu, lalu setelah selesai menjadi hak milik ke kita. Jadi perjanjiannya berubah menjadi transaksi jual beli di akhir. Kemudian yang terakhir perjanjian sewa guna usaha atau leasing. Jadi pihak menyewa menggunakan barang milik pemberi sewa dengan sistem pembayaran berkala atau sering digunakan dalam pembelian kendaraan bermotor atau alat berat. Biasanya sistem leasing ini sering dipakai. Nah, setiap perjanjian ini punya konsekuensi hukum yang mengikat, baik itu sederhana maupun secara kompleks. Dengan memahami bermacam-macam perjanjian ini, kita bisa lebih menghadapi dunia kerja seandainya nanti ada kerja di bidang tersebut. Atau misalnya kalau kita bisnis, atau misalnya dalam kehidupan pribadi kita sendiri. Itu saja yang saya sampaikan, yang bisa saya sampaikan pada sesi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.